Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Bagas Altafa. Saya berasal dari Informatika kelas A dan tentunya universitas saya itu berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, untuk memenuhi ujian akhir, nilai ujian akhir semester bahasa pemrograman, di sini saya akan menjelaskan nih tentang materi C++ nih, mulai dari fungsi, terus ada operasi string, dan tentunya ada array dimensi 1, 2, dan 3 nih. Jadi kita langsung saja cekidot ke video penjelasannya. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang fungsi ya, fungsi, prosedur, terus juga kita membahas juga tentang operasi string, dan juga yang terakhir kita membahas array satu dimensi dan multidimensi, dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung masuk ke si fungsi. Jangan lupa input IOStream. Oke, setelah itu jangan lupa namespace-nya standar space std. Nah, di sini kita mau bahas tentang prosedur dan fungsi dulu teman-teman. Jadi perbedaannya itu, yang pertama kalau prosedur ya, prosedur. Oke. Prosedur itu dia tidak memiliki nilai kembalian ya teman-teman. Nah, itu definisinya ya. Nah, kalau fungsi ini dia memiliki nilai kembalian. Oke. Jadi definisi itu kayak gini teman-teman. Prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kita kalau misalkan mau manggil prosedur, kita tuh nggak bisa menampilkan, gitu. Jadi kita cuma bisa memanggil doang. Nah, jadi kita nggak bisa memproses kembali prosedur yang ada. Kalau prosedur itu seperti itu teman-teman. Nah, kalau fungsi ya teman-teman, fungsi ini dia memiliki nilai kembalian. Jadi kita butuh return teman-teman. Jadi perbedaan tuh, kalau fungsi ini kita bisa panggil dan bisa langsung kita proses kembali. Jadi simpelnya kayak gini nih. Misal kita ujian. Nah, amit-amit nilai kita misal nilai kita itu di bawah rata-rata nih teman-teman. Misal nilai kita di bawah rata-rata, otomatis kita nggak lulus dong, ya kan? Karena nilai kita di bawah rata-rata ya. Nah, kalau si fungsi, karena nilai kita di bawah rata-rata, karena dia memiliki nilai kembalian, ini kenapa gini? Karena dia memiliki nilai kembalian, dia bisa mengulang lagi teman-teman. Dia bisa remedial, dia bisa ulangan-ulang, ujian ulang. Nah, kalau prosedur dia sekali jalan teman-teman. Jadi terserah mau nilainya remed atau nggak remed, dia tuh nggak mau yang namanya ngulang. Dia nggak mau yang namanya remedial. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, penulisannya gimana? Penulisannya itu kalau prosedur itu pakai void ya. Void, terus nama ininya, nama variabelnya misalkan apa? Siswa deh, siswa. Terus ininya pakai string ya, kita pakai string aja buat contoh. String nama. Misalkan apa? Yanto. Oke. Jangan lupa titik 2. Nah, kalau prosedur itu prosesnya kayak gini teman-teman. Jadi ini nama variabel, terus ini ada kita declare juga si tipe datanya, nama tipe datanya, terus kita isi value-nya apa? Yanto. Oke. Nah, ini simple teman-teman. Gimana ada kalau ini prosedur itu seperti ini doang. Makanya, nah, perbedaan apa kalau penulisan fungsi itu kayak gini teman-teman. Siswi misalkan. Oke. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan kalian dengar ada suara lewat, soalnya kebetulan rumah saya dekat bandara. Oke, string siswi, tadi kan siswa. Nama sama aja, ini Yanti deh, biar bisa ngebedain. Nah, di sini bedain teman. Return.
Jadi dia ini mengembalikan nilai, mengembalikan variabel ke dalam fungsi ini. Kalau di sini kan nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada pengembalian apa ke voidnya, ya kan? Nggak ada return. Jadi makanya dia ini memiliki nilai kembalian karena dia balik ke fungsinya, masuk lagi ke fungsinya. Jadi makanya bisa diulang-ulang. Nah, terus cara pemanggilan kayak gimana? Oke, coba ya kita masuk ke in main kenapa nih? In main kita memanggil prosedur deh, siswa. Nah, gini aja teman-teman, manggil prosedur. Jadi kita nulis nama fungsinya aja. Oke, kita coba run ya. Harusnya yang keluar Yanto. Loh, kenapa nih? Kenapa tidak? Oh, cout-nya. Sorry. Kita belum pakai cout ya teman-teman. Kita di sini cout siapa? Cout nama tentunya, inline. Oke. That's the point. Oke, Yanto ya. Udah kita cout juga. Nah, itu jadi pemanggilan prosedur itu kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Paham ya? Nah, coba kalau misalkan saya pindahin cout namanya di sini. Kita ctrl X, kita cut. Buat ctrl X ya. Ctrl V. Bisa nggak kira-kira? Oke, error. Nama was not declared in the scope. Jadi nama variabel nama ini nggak ke-declare teman-teman, karena variabel nama itu adanya di dalam void ini. Jadi nama ini nggak diketahui. Nama ini ambigu. Nama ini apa? Berupa apa? Berupa int kah? Berupa string kah? Berupa apa? Berupa double kah? Berupa float kah? Jadi nama ini nggak diketahui. Makanya nama ini harus terletak di dalam void. Kenapa? Karena namanya udah di-declare dengan value Yanto. Makanya tadi kalau cout namanya ada di dalam void ini, dia bisa output variable Yanto. Nah, kalau fungsi gimana teman-teman? Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau misalnya saya batuk soalnya saya lagi full. Oke, kalau fungsi gimana? Kalau fungsi cukup kayak ini. Kita cout di sini teman-teman. Cout apa yang cout? Cout siswi, nama fungsinya. Jangan lupa huruf tutup titik 2. Oke. Bismillah. Jangan lupa bismillah ya teman-teman, biar berkah. Yanti. Oke. Berhasil ya teman-teman. Oke. Nah, itu jadi pemanggilan si fungsi. Jadi si return ini tugasnya untuk mengembalikan ke dalam fungsi tersebut. Makanya ini bisa kita karena kita kembalikan, makanya ini bisa kita panggil. Oke, paham teman-teman? Nah, enaknya fungsi ini tuh bisa kita gunain di method lain. Di method lain tuh kita bisa. Kalau prosedur, dia itu bekerja pada saat dia berada di dalam void ini, teman-teman. Makanya tadi si cout ini kalau kita keluarin, kalau kita cout-nya di sini di dalam in main ini, dia nggak bakalan tahu nama ini siapa, nama ini nilai apa, bervalue apa. Makanya tadi error ya kan teman-teman. Oke, paham ya? Kalau si fungsi kita bisa bekerja, ini bisa bekerja di dalam in main, bisa bekerja di metode lain dah, metode lain. Tapi kalau prosedur ini nggak bisa, karena kalau fungsi ini tuh dia ini tuh dia ibaratnya nggak kayak modular gitu, ibaratnya dia kayak nggak sendiri-sendiri gitu teman. Jadi bekerjanya untuk kita misalkan declare di sini, declare nama di sini. Nah, untuk ke bawah sampai seterusnya, ini nama ini diketahui berupa apa? Berupa variabel Yanti. Oke,
Oke, paham ya teman-teman? Paham ya teman-teman? Jadi ini kita coba bandingkan siswa. Ngantuk ya teman-teman, saya record ini pagi-pagi by the way. Biar, oke, ini penulisan prosedur. Nah, kalau penulisan, kalau ini penulisan fungsi. Oke, ini ya pembandingannya. Jadi si ini ya, penulisan itu seperti ini bedanya. Coba kita sekali lagi kita buktikan. Nah, ini Yanto dan Yanti. Oke, paham teman-teman? Nah, pertanyaannya, apa bisa nggak kita bikin fungsi dengan dua nilai gitu? Jadi lebih dari satu nilainya teman-teman. Bisa. Caranya gimana? Caranya tinggal kita declare lagi variabel yang mau kita tambahin. Misalkan string alamat, jangan alamat deh, jenis kelamin deh, jenis underscore kelamin. Jenis kelamin, misalkan jenis kelamin karena namanya Yanti, tentunya perempuan ya, perempuan. Oke, nah di sini apakah return namanya seperti ini? Pakai koma, jenis kelamin. Coba ya. Nah, ini teman-teman, dia akan ngebaca value terakhir. Makanya kita nggak bisa nulis penulisan pengembalian ini, si return ini kayak gini. Dia akan ngebaca si jenis kelaminnya doang, teman-teman. Nah, caranya gimana biar ngebaca dua-duanya? Biar ngebaca si Yanti perempuan, kalau Yanti ini perempuan. Caranya kayak gini, teman-teman. Si return ini, kalau dia memiliki lebih dari satu nilai, returnnya kita pakai kurung buka kurung tutup, nama, kita pluskan, jangan lupa petik 2, misalkan Yanti adalah seorang Superman. Aduh, malah nyanyi ya teman-teman. Oke, jenis underscore kelamin, jangan lupa petik 2. Nah, oke, si out ini kita pakai inline biar rapih aja. Inline. Oke, kayak gini teman-teman. Penulisannya coba kita run ya. No, Yanti adalah seorang perempuan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi kita pakai plus. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa pakai kayak gini? Coba ya. Iya, nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena si siapa tuh namanya? Oke, si ini tuh dia bukan si out teman-teman, dia ini pengembalian, makanya kita nggak bisa pakai simbol tadi, kita pakai plus. Oke, paham ya? Coba kita run sekali lagi. Yanti adalah seorang perempuan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita bisa bikin si void ini, si prosedur ini punya dua nilai? Tentunya bisa teman-teman. Kita langsung aja string jenis kelamin, v, ini kita ganti ya, biar bisa bedain teman-teman. Namanya juga Yanto, laki minum ABC. Minum ABC. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, karena void ini harus si outnya di dalam prosedur ya, di dalam fungsinya, makanya kita nggak perlu simbol plus ini, karena kita butuhnya si out teman-teman. Si out ini nggak pakai plus. Cara gimana? Si out langsung aja. Oke, ini kita hapus dulu deh biar nggak ambigu. Yanto adalah
seorang Superman jenis kelamin. Kita jangan lupa airline. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Yanto adalah seorang laki-laki, Yanti adalah seorang perempuan, Bagas adalah seorang mahasiswa Untirta. Oke. Nah, jadi penulisannya beda teman-teman ya. Jadi penulisannya beda tapi kegunaannya sama. Jadi kita punya kegunaan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Sama aja kayak hidup teman-teman. Terkadang cara kita tuh nggak selalu paling benar. Nggak melulu cara kita tuh paling bermanfaat. Pasti ada aja cara lain yang berbeda tetapi menghasilkan kegunaan yang sama. Malah jadi curhat nih teman-teman. Ini prosedur ya teman-teman. Nah, ini kalian bedain perbedaan penulisannya. Ini pemanggilan. Pemanggilan penulisan prosedur. Pemanggilan penulisan prosedur. Ini pemanggilan penulisan fungsi. Oke, udah paham ya teman-teman bedanya. Jadi kalau prosedur ini kenapa tadi udah saya jelasin juga kenapa dia tidak memiliki nilai kembalian dan kenapa si outnya ada di dalam. Terus juga fungsi kenapa dia memiliki nilai kembalian dan kenapa si outnya di luar dan kenapa di sini ada simbol plus. Ya pokoknya clear ya teman-teman perbedaan antara si fungsi dan prosedur. Oke. Sekarang kita mau belajar tentang kita beralih topik ke fungsi dengan argumen atau parameter. Waduh, kayak mana tuh Mas? Langsung saja ya kita learning by doing. Jadi siswa ya, siswa. Oke. Aduh, kenapa tadi saya hapus? Kayak gini deh. Nah, oke. Ini saya hapus aja. String. Oke. Ini. Oke. Ini kita fungsi dengan parameter. Dengan bab baru ya teman-teman, parameter atau argumen. Argumen. Ini A-nya gede biar kece membahan ya. String misalkan saya mau namanya persen nama saya deh biar kece gitu. Oke, ini kita Bagas. Wis kece kali Mas. Kita return apa yang di return? Namanya dong. Jangan lupa. Terus kita in main kan cout. Apa yang di cout? Tentunya fungsi siswa yang di cout. Oke, jangan lupa pakai penulisan tetap. Nah, kalau penulisan fungsi biasa itu kan kayak gini ya teman-teman. Coba kita run. Bagas, oke. Nah, kalau fungsi biasa itu kan kayak gini ya teman-teman. Jadi outputnya tuh sesuai sama value-nya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mengubah outputnya tanpa kita perlu ngotak-ngatik si value-nya. Nah, maka disitu kita memanfaatkan yang namanya parameter atau argumen. Jadi kalau kita mengubah nilainya teman-teman, kita nggak perlu di dalam fungsinya lagi nih. Kita nggak perlu ngotak-ngatik di sini nih. Kita ngubahnya langsung di method main kita, di in main kita. Oke, paham ya teman-teman logikanya? Ini kan penulisan fungsi biasa nih teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita pakai memanfaatkan yang namanya parameter. Nah, ini karena kita mau ngubah value-nya sesuai inputan keyboard, ini kita hapus. Ini kan berarti kita, kalau kayak gini kan berarti kita declare ya teman-teman. Kita assign gitu nama value nama itu apa value-nya Bagas. Misalkan kali ini kita nggak perlu karena kita mau menggunakan inputan keyboard. Kita menggunakan parameter di mana letaknya teman-teman? Di dalam tanda kurung ini. String nama. Oke, variabelnya. Nah, terus si outnya apa bedanya? Terus penulisannya gimana teman-teman? Nah, jadi
Bagas. Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Jadi parameter itu kita letaknya di kurung buka di sebelah fungsi ini teman-teman. Parameter itu di sini. Kita taruh di dalam kurung tutup ya. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya kayak gini teman-teman. Parameter Bagas. Jadi sebenarnya sama aja ya fungsinya. Nah, sama aja oke. Kita nulis nilainya tuh dalam metode main kita. Jadi cara penulisan ini berbeda, cuman kegunaannya sama ya. Nah, kalau jangan lupa kalau misalkan variable string itu pakai petik 2 ya. Kalau in atau double nggak usah. Nah, setelah kita bikin yang namanya parameter ya teman-teman, gimana caranya kita bisa Nah, oke, sekarang kita beralih ke fungsi dengan parameter ya teman-teman. Fungsi dengan parameter. Nah, kalau kita balik lagi deh. Kalau penulisan fungsi biasa tuh kok nol. Fungsi biasa itu kan kayak gini teman-teman. Nama fungsinya, terus variabelnya kita declare. Saya mau pakai nama saya deh, biar kece gitu ya teman-teman. Kita returnkan lagi, return nama tentunya, return variabelnya, terus kita masuk ke metode main. Oke, kita cout di sini. Cout variabelnya siswa. Nah, kalau penulisan ini kan kayak gini ya teman-teman, penulisan fungsi biasa, Bagas gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mau ngubah value-nya tapi bukan di fungsi ini? Gimana cara kita bisa mengubah value ini, value Bagas ini, value dari si nama yang berupa Bagas, tapi bukan kita mau otak-atik bukan di dalam fungsinya. Cara seperti apa teman-teman? Jadi kita mau ngubah langsung di metode main kita. Gimana caranya? Caranya subscribe dulu dong. Waduh, malah promosi teman-teman. Nah, jadi caranya kita menuliskan variabelnya di sini. String nama. Jadi kita memanfaatkan yang namanya parameter atau argumen. Jadi saya tulis dulu fungsi dengan parameter atau argumen. Nah, jadi kita memanfaatkan yang namanya parameter ya. Kalau kita nggak mau ngotak-ngatik value dari nama ini yang ada di dalam fungsi, jadi kita mau ngotak-ngatiknya di metode main kita. Jadi parameter, kita memanfaatkan nama parameter atau argumen. Parameter itu atau argumen letak di mana? Di sini. Oke, di dalam kurung ini ya, samping fungsinya. Nah, terus cara pemanggilannya gimana? Apakah berbeda? Tentunya berbeda, teman-teman. Jadi, pemanggilannya itu kayak gini, teman-teman. Kita nulis nilainya di dalam metode main kita di mana? Di cout-nya ini. Cout apa? Misalkan Bagas. Jangan lupa kalau misalkan variable tipe data string, kalian tuh perlu yang namanya petik 2 ini, teman-teman. Petik 2 ini nih. Kalau in atau double itu nggak usah. Nah, terus gimana? Coba kita run, kita coba. Bismillah. Oke, jadi gini ya teman-teman. Kalau kita nggak mau ngotak-ngatik, jadi kalau kita nggak mau ngotak-ngatik value dari nama itu di dalam fungsinya, kita mau ngotak-ngatiknya di metode main kita, cara seperti ini. Jadi penulisannya berbeda ya tentunya. Kita memanfaatkan yang namanya parameter atau argumen. Kalian tadi kan kita nggak pakai ya. Nah, pertanyaannya, kalau yang tadi kan kita bisa mempunyai dua nilai teman-teman, lebih dari satu nilai intinya gitu. Nah, setelah kita punya parameter, apakah kita bisa bikin parameter lagi, parameter tambahan gitu? Pertanyaannya seperti itu. Oh, tentunya tidak bisa. Nggak bisa. Bisa, tentunya bisa teman-teman. Jadi cara gimana? Jadi caranya kita ya tinggal nambahin parameter di sini teman-teman. Dengan apa? Dengan koma. Misalkan
kelas deh, kelas. String kelas. Jelas. String kelas. Oke. String kelas ya. Jurusan deh. Jurusan. Nah, terus apakah di returnnya ini nama koma? Enggak dong. Tentunya enggak ya, teman-teman. Tentunya tidak ya. Jadi kita mereturnnya sama seperti yang nggak pakai parameter tadi. Jadi kita bikin kurung buka kurung tutup. Nah, nanti tiap-tiap nilai kita hubungkan dengan plus. Kenapa plus? Karena bukan si outan. Kayak gimana, Bang? Contohnya, Bang. Oke, langsung saja ya. Kita pakai kurung tutup seperti yang tadi saya bilang. Mamas di. Oke. Kita pakai plus buat menghubungkan si nilai nama dan nilai jurusan. Petik 2 adalah siswa jurusan. Terus kita hubungkan dengan kelas. Nah, terus di si outan apakah beda? Tentunya pasti beda, teman-teman. Karena kita menambahkan nilai baru ya. Karena kita nggak mau main si out si bagasnya doang. Cara seperti apa kalau si out? Itu kita hubungkannya pakai koma. Informatika. Oke. Coba kita coba ya. Bismillah. Apa nih? Kelas was not declared. Oh, sorry ya, kesalahan langkah ya, teman-teman. Kesalahan berpikir. Ini jurusan. Kita run bismillah. Oke, Bagas adalah siswa jurusan informatika. Jadi yang tadi saya bilang, letak komanya untuk menghubungkan nilai nama dan nilai jurusan itu bukan pakai koma, pakai plus ya, sama kayak penulisan si tadi Yanti ya, penulisan Yanti yang di awal. Nah, tentunya si out juga berbeda, dan di sini kita menghubungkannya dengan koma. Bagas ini adalah urutan pertama, otomatis dia akan ngebaca Bagas ini sebagai value dari nama, karena nama itu berada di urutan pertama. Dan informatika ada di urutan ini, kita stop deh. Ada di urutan kedua. Nah, otomatis dia akan membaca informatika ini sebagai value dari string jurusan. Oke. Nah, paham ya, teman-teman? Nah, sekarang kalau kita mau outputannya berupa inputan keyboard tuh kayak mana, Bang? Nah, oke. Kita tentunya juga bisa, teman-teman. Jadi kayak gini ya. Jangan lupa kalau mau nama atau kelasnya kita pakai getLine. Gimana maksudnya, Bang? Contohin langsung lah. Oke, langsung saya contohin nih. Langsung aja kita karena kita mau output yang berupa inputan keyboard, nama dan kelas inputan keyboard, kita gini. Kita declare dulu variabel nama kelas, nama jurusan. Kenapa? Karena kita nanti kan menginput nama dan jurusan, makanya kita butuh deklarasi dari variabel. Nah ini perbedaan sini, si out. Ya Allah, ngantuk ya, teman-teman. Namanya siapa? Jangan lupa kita pakai getLine ya. Yang tadi saya bilang kalau namanya atau kelasnya lebih dari nama atau jurusannya lebih dari satu kata, kita bisa pakai getLine. GetLine apa? Sein apa yang sein kan namanya tentunya. Oke. Ini kita CTRL-C aja, kita memanfaatkan teknologi namanya, teman-teman. Ini kayak gini, bukan curang ya, beda ya, teman-teman. Jurusan apa yang disein tentunya beda ya jurusannya. Kok jurusan ini biar rapi. Oke. Jadi ini penulisannya kayak gini, teman-teman. Terus apakah di
si outnya juga berbeda. Si out yang paling bawah ini berbeda. Tentunya beda teman-teman, karena kita nggak mau lagi mengeluarkan output Bagas adalah seorang informatika, karena kita mau mengoutputkan inputan keyboard dari kita sendiri. Jadi value-nya bebas. Bedanya kita di sini menuliskan variabelnya, nama variabelnya. Variabel apa? Variabel nama. Urutan si out-nya dulu, nama dulu kan, baru jurusan. Oke, kita coba ya. Nama Bagas, informatika. Bagas adalah siswa jurusan informatika. Nah, paham ya teman-teman, kalau kita mau mengoutputkan berupa inputan dari keyboard. Nah, sekarang pertanyaan kayak gimana kalau prosedur? Jadi ya sama aja teman-teman. Bedanya apa? Bedanya ya ini kita ganti void. Saya ubah dulu temanya prosedur dengan parameter atau argumen. Ini jangan lupa kita ganti void. Nah, terus di sini parameternya sama ya teman-teman, tentunya string nama dan jurusan. Nah, karena void prosedur itu nggak bisa membalikan nilai, jadi si out kita di dalam. Si out kita di dalam ini kita nggak perlu lagi teman-teman, nggak perlu lagi. Mending kita X aja ya, kita cut aja. Oke, si out. Kenapa nih? Sorry ya teman-teman. Si out. Apa yang si out? Nama dulu ya, karena kita mau mengeluarkan nama dulu. Adalah siswa jurusan bla bla informatika. Terus jurusan. Jangan lupa titik koma. Nah, terus di sini kita panggil teman-teman. Kita panggil prosedurnya. Apanya yang dipanggil? Apakah dengan parameter? Tentunya dengan parameter dong. Parameternya apa? Parameternya nama dan kelas. Oh ya, petik komanya. Oh, nama dan kelas saya kebalik-balik mulu nih. Jurusan. Bismillah. Nama, misalkan Yanto deh, bosen saya. Jurusan matematika. Yanto adalah siswa jurusan informatika. Hebat ya. Oke, paham ya teman? Tentang penulisan prosedur dan fungsi kalau kita mau mengoutput berupa inputan keyboard, inputan dari si user. Paham ya? Oke ya, clear ya teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita mau kita beralih topik ke rekursif. Jadi konsep rekursif ini sebenarnya sama ya teman-teman, sama kayak looping. Jadi rekursif ini dia bisa ngulang-ngulang gitu teman. Kenapa? Karena dia manggil fungsinya sendiri. Nah, oke lah, langsung aja ya kita contohkan. Oke, ini kita hapus aja, temanya kita ganti rekursif. Oke. Nah, ini rekursif deh, rekursif. Jangan lupa penulisan sama kayak tadi. Oke. Si out apa nih? Kita misalkan ini adalah rekursif gitu. Jangan lupa kita inline biar bikin line baru ya. Ini kenapa ada dua? Kita rapihkan dulu. Nah, ini kita sorry. Ini kita belum, kalau gitu mah bukan rekursif namanya teman-teman. Oke. Rekursif, kita panggil lagi di sini.
Kalau kalian teliti, ini kita manggil rekursif 2 kali. Manggil rekursif di dalam void, di dalam prosedurnya, di dalam dan juga di dalam method main. Nah, makanya tadi saya bilang, jadi rekursif ini konsep itu sama kayak looping. Jadi dia manggil, nah bedanya dia manggil fungsinya sendiri. Makanya saya bilang tadi fungsinya tuh kayak looping gitu teman-teman. Jadi kita bisa berulang terus. Nah, biasanya rekursif ini kita pakai buat menghitung faktorial. Oke, coba kita run ya. Tuh, ini adalah rekursif. Dia nggak bakal berhenti teman-teman. Nggak bakal berhenti karena kita nggak nulis batasnya sampai berapa. Apakah bisa? Bisa dong tentunya. Jadi dia akan ngulang terus karena dia memanggil nilai dan dia tuh manggil fungsinya sendiri gitu teman. Jadi dia berulang terus. Nah, caranya kita bisa membatasi perulangan tersebut itu gimana? Kita bisa menampilkan outputnya sesuai kemauan kita gitu. Jadi nulisnya gimana? Tentunya kita pakai parameternya ya sama kayak tadi, kita memanfaatkan parameter atau argumen ya, letaknya di dalam kurung muka. Misalkan kita pakai integer apa, n misalkan, kalau di matematika itu biasanya. Nah, di sini bedanya kita pakai if n lebih dari 0, jangan lupa tanda kurung kurawa ya, terus kurung kurawa lagi. Nah, bedanya teman-teman, kita pakai n min. Nah, jadi bentar, saya ini dulu ya. Saya misalkan rekursifnya ini kita mau batas 5. Oke. Jadi 5 pengulangan ya, biar nggak terlalu banyak. Karena kita mau nampilan pakai angka, kita pakai integer juga teman-teman. Dan kita pakai if else ya, pakai if. Nah, jadi jika n lebih dari 0, bukan lebih dari sama dengan ya, bukan lebih dari sama dengan ya. Karena kalau lebih dari sama dengan, dia akan ngitungnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi cuma 4 ini teman-teman. Kalau n-nya lebih dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama aja sih teman-teman. Cuman kita mau memulai dari indeks 1 sampai 5, bukan dari 0 sampai 5. Karena kalau dari 0 sampai 5 itu jadinya 6 teman-teman. Jadi gini teman-teman, konsepnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan berbeda dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda teman-teman, jadi senam nih, senam. Berbeda teman-teman. Kalau pakai sama dengan itu kayak gini, jadi malah ada 6 outputan. Ini adalah rekursif, 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 ini adalah rekursif. Karena di sini kita nulisnya batas indeksnya cuma 5, batas indeks 5. Jadi dia tuh mengeluarkan output berupa 6 kalimat ini adalah rekursif. Nah, karena kita mau menampilkan 5, makanya kita pakai yang ini. Cara penulisannya gimana? Cara penulisannya kita n lebih dari 0, bukan n lebih dari sama dengan 0. Oke, paham ya teman-teman kenapa saya pakai n lebih dari 0? Nah, tentunya jangan lupa kita tambahin decrement n min ini. N min ini. Kenapa? Soalnya biar si n ini nanti bernilai 0. Biar nanti si n ini, si 5 ini lama-lama turun. Jadi akhirnya dia 0. Dia nggak akan ngulang. Dia nggak akan melooping lagi teman-teman. Paham ya teman-teman konsepnya? Coba kita. Oh, kenapa nih? Void recursive in n. Sebentar. Ini kenapa? Void recursive apa ini? Oh, sorry dong. Ini tentunya saya tulis lagi ya teman-teman. Oke, coba bismillah kita run.
ini adalah rekursif, ini adalah rekursif, ini adalah rekursif. Oke, paham ya teman-teman? Apakah bisa kita ubah? Misalkan kita mau batasnya itu nilainya tuh berapa? Misalkan 3 deh. Bisa dong pastinya. Oke, ini adalah rekursif. Nah, coba kita contohkan. Oke, udah ya berarti teman-teman. Kita sekarang sudah mengenal yang namanya rekursif, teman-teman. Lebih dari Nah, oke teman-teman, jadi udah paham ya teman-teman perbedaan si siapa nih? Si rekursif ini ya. Perbedaan penulisan rekursif ini dan juga perbedaan kalau kita pakai parameter dan nggak pakai parameter di rekursif. Kalau nggak pakai parameter teman-teman, nggak pakai argumen atau parameter di sini, itu dia akan melooping terus-terusan teman-teman. Nah, karena kita mau meloopingnya tuh dengan batas berupa kita yang nentuin di metode mini kita, misalkan 3, kita menggunakan dan memanfaatkan yang namanya parameter atau argumen. Nah, ini adalah penulisan rekursif dengan parameter. Oke, sekarang udah paham ya teman, kenapa rekursif tuh tadi saya bilang sebenarnya sistemnya kayak looping. Jadi dia memanggil fungsinya sendiri teman-teman, memanggil si rekursifnya ini sendiri di dalam fungsi, di dalam void ini. Di void isinya adalah pemanggilan variabel voidnya sendiri. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita beralih ke yang namanya prototype. Rekursif sudah, tadi tuh berapa aja sih yang sudah? Fungsi dan ini sudah ya. Fungsi dan fungsi dan prosedur sudah, fungsi dan prosedur dengan argumen, terus rekursif dengan argumen. Yang belum apa? Yang belum, kita sekarang mau bahas prototype. Nah, coba kalau misalnya kita mau ngitung luas apa nih? Luas apa ya yang enaknya? Persegi panjang deh, double P, double L. Biar nggak ini ya, takutnya kalau gede nanti di bawahnya ada yang beda gitu kan tulisannya. Rumusnya kan P kali L ya. Terus in main-nya ini kita rapihin dulu biar kece dan membahana. In main-nya jangan lupa kurung kurawal, in panjang dan lebar ya tentunya. Kita declare di sini. Selamat pagi. Oke, nggak apa-apa kok. Panjang. Terus say in lebar. Dan juga kita apa lagi nih? Kita see out yang belum ya. See out apa ini? See out sih. Luasnya hitung si luasnya. Sama kita tadi kita menggunakan parameter ya. Penggunaan argumen apa ini see out lebar. Karena kita mau menggunakan the value ya teman-teman. And length. Oke, return. Coba ya. Kenapa ini ya Allah? GDB. Ada apa ini GDB? Oh, karena kita tadi kita stop, kita ulang. Taran. Misalkan kita mau 2, 5, 10. Oke, biar rapih deh.
biar rapih deh, biar paham gitu. Cout, masukkan panjang, terus online. Masukkan lebar. Berapa? 5. 25. Oke, paham ya teman-teman. Kalau ini adalah penulisan kalau misalnya kita pakai fungsi biasa, kalau mau menghitung luas persegi panjang ya. Nah, sekarang gimana caranya kita mau menggunakan atau memanfaatkan yang namanya prototype? Kita memanfaatkan yang namanya prototype. Nah, coba kalau misalkan saya pindahin si double hitung luasnya ini, fungsi double hitung luasnya ini kita pindahin ke bawah. Kita pindahin setelah return 0, apa bedanya? Apakah akan error? Ya, tentunya. Tentunya error. Kenapa? Hitung luas was not declared in the scope. Kenapa? Karena dia melakukan operasi tanpa mengetahui hitung luas ini apa, panjang lebar ini apa, berupa apa, tipe data apa, apakah string in, double, float. Jadi ambigu teman-teman, ambigu, otomatis error ya, karena nggak tahu nilainya tuh kayak gimana kan, karena belum kita declare. Nah, solusi gimana kalau misalnya kita mau nulis ininya di bawah, double hitung luasnya di bawah, solusi kita menggunakan prototype. Jadi teman-teman mendeklar variabelnya dulu di atas, dan mereturnkannya di bawah. Itu namanya prototype, dan menjabarkannya di bawah. Coba ya, masukkan panjang 5, 10, 50. Oke, jadi ini adalah penulisan fungsi dengan prototype teman. Jadi kita mendeklar variabelnya di atas, mendeklar fungsi di atas dan mengembalikannya di bawah. Kalau kita hapus ini ya, kita hapus, ini otomatis akan error karena si hitung luas dan panjang dan lebar ini nggak tahu. Ini tuh ambigu teman-teman, jadi rancu ya. Jadi perlu kita declare dulu, makanya kita manfaatkan namanya prototype. Oke, petik 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Gimana caranya kita penulisan prototype ini tapi kita mau bikin berupa prosedur atau kita pakai void gitu. Sebenarnya sama kayak tadi ya. Sama kayak fungsi tadi ya. Kita nulis parameternya di atas. Misalkan double L kita mau ini deh. Kita menghitung void print line itu apa ya? Java ya? Double kita mau menghitung X. Nah, kita misalkan mau menghitung si X ini teman-teman. Nah, kita coba kita ubahnya di sini teman-teman. Kita si outnya ini kita ubah karena ini void ya. Jadi kita declare rumusnya sama dengan hitung underscore luas, tentunya panjang, kenapa pakai kurung siku, panjang koma lebar. Udah mau bersihin. Terus apa yang di out kan, tentunya print line luas ya, luas banyak. Oke. Terus kita perbedaannya apa? Perbedaannya gini teman-teman. Kita pemanggilan
si prosedur ini pemanggilan penjabaran print line apa ini print line tentunya X ya, double X. Kita see out juga di dalam prosedurnya, karena yang tadi ini ya, kalau see outnya di luar dia nggak bakalan tahu, karena dia ini pembagian tugas. Kalau prosedur ini apa yang see out tentunya X and line. Oke. Ini udah. Oh, sorry. Luas was not declared in this scope. Nah, ini teman-teman. Kalau kita nggak teliti, ini contohnya seperti ini teman-teman. Nggak teliti ya. Kita ganti jadi double deh. Coba ya. Masukkan panjang 5. Oke, 25. Jadi sama kita tadi ya penulisannya tuh penulisan prosedur atau fungsinya di bawah, tapi di atas ini kita perlu declare juga teman-teman. Jadi ini prototype yang dinamakan prototype ya. Jadi kita bisa membuat program seperti ini nih. Declare di atas, penjabarannya tuh di bawah. Penjabaran fungsi atau penjabarannya maupun penjabaran fungsi maupun penjabaran prosedur. Oke, paham ya teman-teman? Tentang sorry, ada pesawat sebentar dulu ya. Pesawatnya besar sekali suaranya. Tadi kita sudah belajar apa aja teman-teman? Kita enter dulu. Kita sudah belajar tentang fungsi ya. Fungsi dan prosedur, fungsi dan prosedur. Menggunakan parameter, terus apa lagi tadi? Rekursif ya, rekursif dan prototype. Oke, jadi udah kita belajar 3 materi ini. Done ya, clear ya teman-teman. Nah sekarang kita mau mempelajari tentang operasi string. Operasi string. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya suaranya agak serak gitu, karena kebetulan saya lagi batuk teman. Cuacanya emang nggak mendukung ya. Jadi kalian di sana sehat-sehat lah. Jadi yang kita tahu string ini adalah tipe data yang isinya itu berupa teks teman-teman. Jadi bisa angka ataupun huruf. Ini teks ya. Nah, ternyata di dunia string ini kita bisa melakukan yang namanya manipulasi. Coba kita penulisan string itu biasa kayak gimana? Main, kita contohin dulu. Jangan lupa kita declare ya. String misalkan contoh string. Terus kita declare juga contoh string ini apa? Contoh. Aduh. Contoh string kita misalkan ini sebuah kalimat. Kita see out di sini teman-teman. Isi dari variabel adalah variabelnya apa? Contoh string. Jangan lupa kita inline biar rapih. Return 0. Oke, coba kita run. Bismillah. Nah, isi dari variabel adalah ini sebuah kalimat.
ini adalah penulisan string biasa. Ini adalah string biasa. Jadi gimana caranya kita bisa memanipulasi string ini, teman-teman? Nah, makanya kita memanfaatkan yang namanya operasi string. Jadi kalau string biasa ini kan kita ya kayak biasa kita isi value dari contoh string, terus kita isi out kan, contoh string, jadinya seperti itu, jadi seperti tadi ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau gabungin string itu ada dua cara. Kita bisa pakai ini, teman-teman, bisa pakai apa tuh bang, kita bisa pakai plus mana plus dan juga dot append. Jadi plus itu yang tadi ya, sama kayak tadi yang pertama kita contohin di fungsi ya, fungsi atau void tadi ya yang pakai plus. Fungsi kan ada plusnya juga. Sekarang kita mau contohin yang plus dulu deh. Ini kita ganti biar enak, misalkan apa ya? Oh, nama aja deh, nama depan, nama belakang, terus nama lengkap. Oke. Jadi kita mau contohin yang plus dulu gimana nih, sob? Praktekin aja langsung ya. Nah, kalau pakai plus tuh sebenarnya kita kayak gini, teman-teman. Kita jangan lupa kita declare dulu nama depannya, misalkan Muhammad ya, nama saya aja Muhammad. Nama belakangnya gimana? Nama belakang misalkan nama belakangnya Bagas. Nah, terus yang mau digabungin yang mana? Di mana digabungin? Nama lengkap lah. Nama lengkap itu nama belakang, nama depan ditambah nama belakang. Nama depan plus nama belakang. Yang belakang, oke. Kita pakai plus ya, teman-teman. Terus kita out kan apa yang out kan nama lengkap tentunya. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, udah rapih. Langsung saja coba kita run. Nah, ini isi dari variable adalah Muhammad Bagas tanpa spasi ya, teman-teman. Jadi ini adalah konsekuensinya, teman-teman. Konsekuensi kalau kita menggunakan plus. Ya, jadi nggak ada spasinya ya. Nah, sekarang gimana caranya kita yang plus udah ya. Yang gimana caranya kita bisa menggabungkan string dengan menggunakan dot append. Jadi append ini, jadi dot tadi kan append ya. Jadi dot ini adalah tanda kalau kita mau mengakses fungsi-fungsi untuk operasi variabel, teman-teman. Bisa insert, ada insert, terus ada apa lagi tuh? Ada assign, ada append yang mau kita pakai. Kita mau gunain append di sini. Nah, gimana caranya kita mau menggabungkan dengan menggunakan append? Gini caranya, teman-teman. Beda di sini, plusnya kita ganti dot, nggak pakai spasi ya tentunya. Terus apanya lagi? Pakai kurung buka dan kurung tutup di sini, teman-teman. Kurung buka dan kurung tutup. Coba kita run ya. Sama aja. Bisa variable adalah Muhammad Bagas. Sama kayak tadi ya, nggak ada spasi. Jadi ini memang konsekuensi dari operasi append ya. Kalau mau ada spasi gimana? Kita bisa ngakalin sebenarnya, teman-teman. Ya kita pintar-pintar aja lah. Pintar-pintar aja ngakalin sesuatu yang bisa diakalin. Tentunya harus masih bernilai positif ya, teman-teman. Contohnya kayak gini, ini kan masih bernilai positif. Nah, kita ngakalin pakai spasi. Jangan lupa kita pakai plus. Oke.
Isi dari variabel adalah Muhammad Bagas. Kenapa spasi? Karena di sini kita ada variabel kosong sini, ada nilai kosong, value spasi bukan value kosong. Oke. Ini adalah cara menggabungkan string. Oke, ini cara menggabungkan string ya. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau si siapa nih? Si value nilainya berpangkat gimana? Coba kita ganti ini menjadi misalkan 10.03 tanggal lahir saya, teman-teman. Habis itu Z-nya oke. Coba taruhnya 10.03. Kenapa dia tidak menambahkan value, menjumlahkan value yang ada? Padahal di sini ada tanda plus, teman-teman. Kenapa tidak 10 ditambah 03? Kenapa tidak seperti itu? Atau 10 ditambah 3, jadi harusnya 13 dong. Kenapa tidak seperti itu? Karena, teman-teman, ini yang dinamakan operasi string. Jadi dia hanya menggabungkan value-value yang udah kita tulis di sini. Oke, paham ya, teman-teman? Karena dia cuma ngegabungin value-nya aja, bukan menjumlahkan. Paham ya bedanya? Walaupun di sini ada plus ini artinya menggabungkan, teman-teman, bukan hanya menjumlahkan. Paham ya, teman-teman? Oke. Nah, di operasi string ini juga kita bisa menghitung panjang dari suatu kalimat itu berapa. Misalkan ini kan panjangnya 2 ya, 1 dan 0 itu kan 2 ya indeksnya ya. Indeks panjangnya. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kalimatnya itu panjang dan kita disuruh ngitung kan capek gitu, teman-teman. Disuruh ngitung sendiri. Nah, kita bisa menggunakan .length dan .size. .length saya tulis dulu ya. .length sama .size. Kita bisa menggunakan salah satu ini. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Bisa .length, bisa .size. Oke. Langsung saja kita contohin ya. Learning by doing ya. Langsung saja, misalkan ini kita hapus deh. String ini kita ganti biar nggak bingung. Misalkan deret. Ya Allah, motornya. Kita tulis value dari string itu apa. Saya belajar. Saya tidur deh. Saya tidur. Oke. Nah, sekarang ini juga tentunya kita ganti dong. Oh, syarat jadi syarat sih. Baru nyadar saya. Apa jadi syarat? Deret. Deret string. Nah, kalau kayak gini, ini kan akan out si deret stringnya aja. Deret stringnya apa? Saya tidur. Coba ya. Si variable adalah saya tidur. Oke. Sekarang gimana cara kita bisa menghitung panjang dari kalimat ini? Ya tadi saya bilang pakai .length. TH. Malah ke situ. Saya tidur. Kenapa saya hapus .length? Oke. Isi dari variabel adalah 10. Jangan isi deh panjang.
Panjang dari variabel adalah 10. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasi ini tetap dihitung ya teman-teman. Tetap dihitung 1. Jadi ini ada 10. Oke. Sekarang gimana caranya kita pakai dot size? Sama aja. Perbedaannya di sini. Size. Udah kelar. Selesai. Oke. Sama aja ya 10 ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngitung nih 1, 2, aduh. Sama kayak senam lama-lama jadi kayak gitu. Nah, setelah kita tahu nih panjang dari variabel ini berapa, sekarang juga kita bisa tahu teman-teman indeks keberapa dan isinya tuh apa. Jadi panjang keberapa, misalnya panjang kedua nih, indeks kedua kan ini A ya. Nah, jadi kita bisa tahu indeks kedua ini isinya apa. Oke, udah paham ya logiknya ya? Konteksnya udah paham ya? Nah, gimana caranya teman-teman? Jadi kita pakai kurung siku di sini. Red string. Kita nulis indeks. Kurung siku ini sebenarnya artinya array teman-teman. Jadi kita udah mulai masukin yang namanya array. Isi dari indeks. Biar enggak ini ya, indeks. Coordinates index. Coba ya. Isi dari indeks ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 1, 2, 3, 4, 5. Oh, karena ini teman-teman. Saya baru nyadar, saya baru ingat ya teman. Kalau indeks ini mulainya dari 0 teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi indeks ke-6 adalah I, bukan T, karena dimulainya dari 0. Coba kita indeks 0. Harusnya saya S. Oke, benar ya teman-teman? Membuktikan bahwa indeks ini dimulai dari 0. Oke, sekarang udah tahu ya teman, cara menghitung panjang, terus cara mengetahui indeks keberapa dan isinya apa. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan indeks ini kita isi indeksnya di luar jangkauan dari panjang kata ini teman-teman. Ini 0, 1, 2, misalkan langsung kita tulis 100 dah. 100 ini apa isinya? Coba kita penasaran. Isi dari indeks adalah 0. Kosong ya, bukan 0, kosong. Jadi, indeks ke 100 dari kalimat saya tidur ini, itu kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada indeks ke 100 di value ini, di kalimat ini. Oke, paham ya teman-teman? Karena emang kosong gitu, makanya outputnya di sini kosong. Oke, sekarang kita sudah menamatkan ya operasi string nih, mulai dari tadi satu penggabungan string sudah, terus tadi angka dan string, terus tadi apa lagi tuh? Jadi lupa sendiri saya teman-teman. Oh, tadi ya baru aja menghitung panjang ya, yang string, dan yang terakhir tadi ada mengakses isi string. Ini saya ganggu sekali ini ya. Mengakses isi string, mengakses tim sukses, mengakses. Oke, 4 ini sudah ya teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke materi terakhir. Materi terakhir apa bang? Tentunya array ya teman-teman. Array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Aduh, panjang banget bang. Ya itulah teman-teman, namanya belajar ya. Belajar itu gak akan selesai teman-teman, gak ada selesainya. Selalu ada ilmu baru yang kita pelajari. Kita masuk array ya teman-teman. Jadi penulisan array itu kayak gini teman-teman. Int angka.
Misalkan variabel angka ya. Penulisan array itu yang kayak gimana? Kayak gini. Kurung siku ini array teman-teman. Kurung siku ini ya. Ini array teman-teman. Jadi pakai kurung siku ya nyebutnya ya. Jadi misalkan array ini punya value berapa ya? Pakai kurung kurawe kalau nulis value 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa cout angka. Nah, kalau di array kita bisa mencetak ya. Misalkan kita mau mencetak indeks. Misalkan indeks ke berapa ya? Kita mau cetak indeks misalkan ke 3 deh. Ke 3. Jangan lupa kita tulis juga di sini indeksnya. Nah, seharusnya di sini yang keluar 4. Kenapa 4? Kenapa 4, Bang? Bukannya 3 di sini? Karena yang tadi saya bilang, kalau indexing itu mulai dari 0, teman. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Coba kita nulis di sini indeksnya misalkan 0. Pastinya yang keluar 1, teman-teman. Oke. Udah paham ya, teman-teman, konteksnya seperti apa? Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menghitung indeks, total indeksnya ada berapa dari suatu array. Kalau misalkan, kalau ini kan pasti udah gampang ya, teman-teman. Ini ada dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ini mah udah gampang ya, teman. Jadi ada 5 gitu, ada nilai 5 value gitu. Ada 5 value, ini kan gampang ya. Nah, gimana kalau misalkan value-nya ada ratusan gitu? Nah, itu kan capek gitu. Nah, itu kan capek, teman-teman. Masa kita harus nulisin cout index ke 0, terus cout angka. Aduh, saya batuk nih, teman. Masa harus gini? Cout angka 1, cout angka 2, angka 3. Masa kayak gitu, teman? Itu ngabisin waktu, teman-teman. Nggak efektif. Oke, cara gimana? Caranya kita menggunakan size of. Oke, size of terus apa? Terus kita pakai kurung buka ya. Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka apa yang disi-outkan, variabel angka tentunya. Nah, terus kita bagi ya. Kita slash size of pakai pointer ya, pointer angka. Jadi bintang ini pointer, teman-teman, buat yang baru ini ya. Nah, kita bisa menghitung, ini harusnya 5 ya, 5 nilai. Oke, benar ya, teman-teman? 5 nilai, coba saya tambahin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ada pesawatnya. Saya rapin dulu. Harusnya ada 10 nilai. Oke. Ini caranya kita bisa menghitung indeks dalam suatu array. Jadi panjang dari suatu array itu kita bisa menghitung ada berapa nilai gitu di dalam suatu array. Ini cara kayak gini, teman-teman. Kita pakai size of dan kita per size of pointer angka, pointer si variabelnya. Nah, sebenarnya teman-teman, kita bisa mau dirapin juga bisa. Kalau misalnya kita gabut ya, siapa tahu nih saya punya cara lagi ya, teman-teman. Kita pakai sebenarnya ini, aduh, ya udahlah ya. Oke, ini kita mau rapin juga bisa, JML jumlah ya, jumlah array. Nah, ini kalau misalnya kalian gabut dan kalian butuh kerjaan ya, kalian bisa kayak gini teman-teman. JML underscore R. Sama aja sih, cuman ya biar lebih rapi lah. Kalau ini kan lebih rapi tentunya daripada yang tadi. Nah, jadi 2 cara tadi bisa ya, teman-teman, buat menghitung
berapa nilai yang ada di dalam suatu array. Nah, sekarang kalau kita tadi kan udah ya, nambahin indeks juga udah. Ini coba kita 11. Ini kita exit dulu deh. 11 berarti ini 11 ya. 11, oke. Terus tentunya tadi beda ya, tadi outputnya 10 sekarang outputnya 11 karena ya tadi kita udah nambahin satu nilai lagi nih, kita rapin dulu deh, ini hapus aja deh biar ini. Sekarang gimana caranya kita ini kan udah tadi mencetak indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 kan bisa ya. Nah sekarang gimana caranya kita bisa mencetak semua indeks yang ada di dalam array ini? Apakah bisa, Bang? Tentunya bisa ya teman-teman. Kalau kita pakai yang tadi saya bilang, itu, yang apa tuh namanya, men-see out satu-satu itu kan pegel teman-teman. Pegel ya, ini biar enggak, ini biar enggak. Kita di sini mau memanfaatkan looping teman-teman. Looping berupa kita pakai for ya. For apa yang di-for-kan? Kita pakai A deh. Kita variable A sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena indexing itu mulainya dari 0. Nah, apakah ini akan selesai? Seperti ini dong menurutnya? Tentunya tidak ya teman-teman. Tentunya tidak ya teman-teman. Kita A kurang dari apa? Kurang dari ya jumlah array. Kita jumlah array. Ketika si variable A ini kurang dari jumlah array, dia akan stop looping teman-teman. Jadi kita menghindari yang namanya looping berulang-ulang tanpa terbatas. Kayak yang tadi contoh rekursif itu kan berulang-ulang. Nah makanya kita pakai parameter lagi teman-teman. Parameter berupa apa? In A kurang dari jumlah array. Pak, jadi pada saat ketika A ini berada sama dengan jumlah array, nilainya sama dengan jumlah array, itu dia akan berhenti looping gitu teman. Paham ya teman-teman? Dan tentunya kita incrementkan agar si nilai A ini selalu bertambah biar dia looping terus. Oke. Kita mau mencetak dari indeks ke 0, indeks 1 biar indeks 0 ke 1 kan nambah 1, indeks 1 ke 2 nambah 1 lagi. Jadi kita butuh increment. Jadi A++ ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita cout-kan juga ya. Biar ini cout apa yang cout angka A tentunya. Angka dari variable A. And line oke. Nah, sekarang bismillah. Loh, kenapa seperti ini? Apakah ada yang salah? Sebentar. Ini kok gini. Nah, oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ini deh. Biar nggak, ini ya teman-teman, biar kalian percaya ya. Kita ini jangan banyak-banyak deh. 5 aja. Coba kita run. Oke. Mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 1 benar sesuai, 2 benar sesuai, 3 benar sesuai, 4 benar sesuai, 5 sesuai. Oke. Sekarang kita nggak perlu cout satu-satu teman-teman. Kita logika aja lah. Kita bisa memanfaatkan perulangan for. Nah, kalau tadi kan berarti value array itu udah diketahui ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menginputkan value di dalam array sesuai dengan keinginan kita? Nah, kalau ini kan value-nya diketahui nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menginputkan value di dalam array sesuai dengan inputan kita teman-teman. Terserah kita dah pokoknya. Jadi berupa inputan keyboard. Nah, caranya kita memanfaatkan di sini teman-teman. Kita ini angka. Nah, ini tuh sebenarnya itu kapasitas indeks teman-teman. Jadi batas indeksnya misalkan 3. Ini kita hapus. Nah,
Ini kita hapus juga deh, karena ini nggak kepake. Oke, lanjut. Kita cout, karena kita mau ini ya, mau index 0. Sein angka keberapa? Angka indeks keberapa? Indeks ke 0. Nah, aduh. Kita cout-kan juga indeks ke 0 ke trip. Kita cout-nya tuh yang diseinkan tadi, yaitu angka 0 ya. 0. Oke. Nah, sekarang kurang apa? Kurang ganteng. Waduh, kurang ganteng. Oke, masukkan indeks ke 0, 10. Indeks ke 0 sama dengan 10. Oke. Sekarang gini ya teman-teman. Caranya kita mau menginputkan array sesuai value array dari array sesuai keinginan kita, bukan berdasarkan nilai yang udah kita tulis di dalam fungsinya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita bisa menuliskan dan mencetak indeks ini sampai batas kapasitas maksimum. Apakah kita harus seperti ini? Ctrl V. Kok gini? Ctrl C. Kalau ini kan udah 0 ya. 0 tuh berarti udah kepake 1 nih. Berarti sisa 2 nih teman-teman. Paham ya teman-teman? Ini 1. Apakah kita harus seperti ini? Masukkan indeks ke 1. Terus ini apalagi indeks kedua ya. Ini berarti udah kapasitas ya teman-teman. Udah kapasitas karena ini udah 3 array gitu, 3 value gitu. Jadi ini tuh udah mencapai kapasitas. Oke, apakah kita juga harus seperti ini juga? Ctrl V, terus Ctrl V, rapihkan dulu. Oke, ini kita rapihkan. Terus ini kita ubah ya. Indeks ke 1, indeks ke 2. Terus ini indeks ke 1, terus indeks ke 2. Apakah seperti ini? Bisa seperti ini. Cuman ini nggak efektif, teman-teman. Misalkan ini 1, 2, 3. Oke, ini sebenarnya bisa teman-teman. Tapi cara ini kurang efektif. Masa kita mau? Oke, ini kalau misalkan kapasitas indeksnya itu masih kecil, masih 3 gitu. Kalau misalkan kapasitasnya di 100 itu kan kita cout terus kita ganti-ganti ininya, ganti indeksnya, terus ganti di dalam cout ini kita 1, 2, 3, 4, 5 itu kan capek gitu. Pasti capek lah, nggak efektif. Nah, jadi biar nggak pegel teman-teman, saya ada cara. Jadi ya kalau ada yang susah kenapa pilih yang gampang? Kebalik. Jadi kalau ada yang gampang dan simpel, kenapa pilih yang ribet dan susah gitu teman-teman? Nah, makanya kita pakai memanfaatkan yang namanya perulangannya for ya. Oke. Kita ubah 5 karena kita udah pakai perulangan, jadi gampang ya, nggak perlu kita capek-capek kayak tadi. Nah, selanjutnya itu pakai perulangan for. Sebentar, ini kita hapus. Aduh, maaf ya teman-teman. Kita pakai perulangan for. Int
sama kita tadi ya teman-teman, yang tadi kok caps lock. In A sama dengan 0, terus A kurang dari JML underscore ARR. Jangan lupa ini juga kita declare juga. Kita declare ya teman-teman, size of sama kayak tadi, angka kita baginya nggak di sini dong, ganteng. Terus size of baterainya habis, sebentar saya cas dulu ya teman-teman, tanggung nih pointer angka, sebentar saya sembari cas dulu teman-teman, karena yaitu karena ini tuh mau seberapa kuat kita, mau siapapun kita tuh perlu yang namanya asupan. Kenapa perlu asupan? Karena kita butuh asupan ini untuk menunjang hidup kita, mulai dari mikir, mulai dari beraktivitas. Itu nggak cuma manusia doang yang butuh, ya tentunya laptop juga butuh. Oke. Abaikan saja ya tadi ya. Terus karena jumlah array itu adalah tadi apa tuh namanya, menghitung indeks ya, menghitung jumlah indeks, menghitung panjang. Jadi sekarang kita sisa increment-kan. Oke, kita tulis si out-nya masukkan nilai indeks, pakai indeks ke tentunya A ya. Oke, ini kita memanfaatkan perulangan for ya. Jangan lupa say in-nya, say in apa yang say in, angka siapa, angka si A. Oke, jadi ini kita sudah memanfaatkan masukkan nilai indeks. Jangan lupa kita mau mencetak nilai yang tersimpan gitu, si out. Jangan lupa kita sifatkan si out kenapa nih? Oke, sama buat ngebedain. Sebentar teman-teman. Oke. Lanjut ya teman-teman. Sorry tadi ada iklan. Kita sekarang ngebatasin pakai sama dengan oke. Oke, kita sama dengan, jangan lupa kita inline-kan inline si out apa nih, nilai yang tersimpan, simpan. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, orang tua saya ngechat, jadi saya harus mendahulukan orang tua saya tentunya teman-teman. Walaupun ini adalah perkuliahan, tentunya kita harus mendahulukan orang tua kita teman-teman. Endline, ini kok end doang, end game, film dong end game, Avengers. Oke, endline. Nah, biar rapi, kita juga mau pakai yang tadi. Oke, inline-kan lagi. Ini kok kurang rapi kelihatannya ya. Oke, kita pakai ini perulangan lagi teman. Kita sama itulah ya. Kita pakai perulangan seperti ini.
dengan variabel baru. Variabel apa? Variabel B. Kita B aja ya. B aja. Buat mencetaknya kita pakai variabel baru. Oke, cout. Indeks ke B. Terus sama kayak tadi ya. Angka, jangan lupa ini cetak apa, angka B dong tentunya. Angka dari variabel B kita inlinkan. Nah, jadi jangan lupa tanda. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi men-cout dan men-in masukkan nilai indeks ke 0, indeks ke 1, kita ubah gitu, itu capek gitu. Jadi kita memanfaatkan yang namanya increment ini, teman-teman. Oke, kita bisa manfaatkan for dan jangan lupa kita pakai increment. Oke, kita akan coba masukkan nilai indeks ke berapa? Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ya. Nah, kece nggak teman-teman? Kenapa di sini sampai indeks keempat aja? Karena di sini saya nulis batas arraynya cuma 5. Karena indexing itu mulai dari 0, makanya di sini indeks keempat aja. Oke, paham ya teman-teman? Ini 1, 1, ini 2, 2, ini 3, 3, ini 4, ini 4, ini 5, ini 5. Oke, sesuai. Oke, udah paham ya teman-teman? Tentang kita bisa memanfaatkan for dan increment ini di dalam array. Nah, ternyata juga kalau ini kan batas indeksnya kita udah di-declare gitu ya teman-teman. Udah di-declare batas indeks ini ya, batas panjang arraynya ini kan udah 5 gitu. 5 gitu teman-teman ya. Ternyata kita bisa bikin batas indeksnya sesuai dengan inputan keyboard teman-teman. Gimana caranya kita bisa menggunakan seperti itu? Kita memanfaatkan dan bikin variabel baru. Variabel apa? Ini kita hapus. Oke, kita bikin variabel baru ya. Variabel JML array deh. Jumlah array integer, berupa integer biar gampang ininya. Cout. Jumlah indeks deh, jumlah indeks titik 2. Kita sein-kan JML. Nah, ini dengan seperti ini teman-teman, kita nggak perlu lagi mendeklar panjang array. Ini kita hapus. Jadi fleksibel teman-teman, batasnya tuh fleksibel. Nah, oke, coba kita akan ya, biar tahu apa perbedaannya. Oh, kenapa nih? Angka was not declared. Oh iya. Sorry ya teman-teman, angka. Sebentar. Oh iya, saya kurang teliti ya guys ya. Ini angka ini jadi batas arraynya, batas indeks ya. Itu kapasitas arraynya itu sama kayak jumlah array. Karena kita mau jumlah array, karena kita mau jumlah indeksnya ini atau jumlah kapasitas array ini kita sesuai keinginan kita. Makanya kita sein di sini, sein berupa jumlah array. Nah, jadi kapasitas indeksnya kita juga sesuai dengan sein ini. Kalau seinnya X, ini juga pasti harus kita ganti X. Dan sampai ke bawah kita ganti X. Karena kita mau simpel, kita pakai ini aja teman-teman. Jadi nggak perlu ganti X bawah. Nah, sekarang kita cobakan. Jumlah indeks misalkan 3 deh. 1, 2. Nah, ini indeks terakhirnya teman-teman. Nah, oke. Oke, paham ya teman-teman. Coba kita sekali lagi. Indeksnya ada 5 misalkan. Indeks ke 0, 1. Indeks ke 1, 2. Indeks kedua, 3. Nah, ini terakhir ya teman-teman. Oke. Jadi, udah paham ya teman-teman tentang array 1 dimensi ini. Sekarang kita beralih ya. Langsung saja kita beralih ke array 2 dimensi teman-teman.
tadi array 1 dimensi, sekarang array 2 dimensi. Oh, kita lupa nulis ininya. Array 2. Aduh, array 2 dimensi. DMC, ya Allah. Salah, ya Allah. Nah, jadi teman-teman, array 2 dimensi ini terkenal dengan matriks 2 kali 3. Jadi baris kali kolom. Jadi penulisan tuh gini. Jadi baris kali kolomnya. Jadi sama kayak matriks ya teman-teman. Misalkan apa? Integer, nomor. Misalkan nomor. Nah, kalau tadi array 1 dimensi itu kayak gini. Nah, kayak gini doang kan teman-teman. 1 gitu. 1 panjang atau kapasitas arraynya 1. Nah, kalau 2 dimensi tentunya bukan 1, tapi 2. Misalkan ini 2, ini 3. Terus apalagi ya teman-teman? Oke. Oh. Nah, jadi di sini bacanya gini teman-teman. In nomor ini mempunyai kapasitas di dimensi pertama itu 2 dan dimensi kedua itu 3. Makanya cara bacanya agar kita gampang ini kita ganti dengan baris. Ini kita ganti dengan kolom. Kolom. Oke. Jadi cara baca gini. In nomor mempunyai kapasitas panjang di baris 2, di 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom gimana? Gini, 1. Misalkan gini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6. Nah, ini adalah 2 baris atau kolom. 2 baris itu ke bawah ya teman-teman. Baris itu ke bawah sini ya. 1 dan 4 ini. 1 dan 4 ini. Kalau kolom itu nyamping. Baskom ya. Kalau istilahnya itu baskom. Jadi ini 2 kali 3. Nah, kalau 2 kali 3 ini jumlah indeksnya berapa teman-teman? Jumlah indeksnya kalau kayak gini itu tinggal kita kali. JML index sama dengan 2 kali 3. Mana sekali ya Allah, kok nggak ada ya? 2 kali 3. Oh, ini X. 2 kali 3. Oh, 2 kali 3 sama dengan 6. Sama dengan 6. Oke. Jadi gini ya teman-teman, cara menghitung jumlah indeks ya. Oke, udah paham ya teman-teman? Udah dapat konsepnya ya teman-teman? Nah, sekarang kita biar paham lagi, ini kita ganti deh. 1, 2, ini coba 4. Biar variasi gitu. Yang 1, 2, 3 mulu, 6. Sini apa ya? Ini coba 2, ini 3, ini yang belum berapa tuh? 5 ya berarti yang belum. Nah, cara bacanya tuh kayak gini teman-teman. Cara bacanya tuh 0, terus ini indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0 itu, terus baris ke 0, kolom ke 1, terus kita kopas aja ya. Habis itu taruh V. Oke. Baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom ke 2. Terus baris ke 1, kolom ke 0. Kolom ke 0, terus baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1, kolom ke 2. Nah, cara bacanya gimana teman-teman? Baris ke 0, kolom ke 0, berapa? 1, karena ini baris 0, kolom 0. Baris ke 0, kolom 1, karena tadi saya bilang kolom itu ke kanan, nyamping gitu. Jadi, kolom ke 1 dengan baris ke 0 itu adalah 4. Baris ke 0, kolom kedua karena nyamping, jadi ya 6. Ini kan kolom kedua teman-teman. Kolom kedua, oke. Sekarang
baris ke 1, kolom ke 0, 2 dong, karena baris tadi kan ke bawah, kalau kolom nyamping baris ke bawah, jadi ini 2. Oke, ini baris ke 1, kolom ke 1, 3, baris ke 1, kolom kedua 5. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk konsep dari array 2 dimensi. Oke, sekarang coba kita ini ya. Penulisannya tuh kayak gini teman-teman. Penulisan value dari arraynya tuh kayak gini. Jangan lupa pakai kurung kurawak ya buat nulis value, karena ini bukan integer, jadi kita nggak pakai petik 2. Nah, ini kan 1, 4 tuh ya, 4, terus 6 ya, 2, 3, 5. Nah gini cara penulisannya tetap kayak gini teman-teman. Nah, jadi cara bacanya gimana bang kalau tulisan kayak gini? Padahal kan dia punya 2 baris dan 3 kolom. Nah, karena dia punya 2 baris, makanya kita bagi 6 value ini kita bagi 2. 6 value ini kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 3 value pertama itu merupakan baris pertama. Baris ke 0 ya, maksudnya baris paling utama ini nih, baris pertama. Nah, 3 value selanjutnya itu adalah baris kedua, baris setelahnya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi kita bagi 2, terus penempatan ini ada di baris pertama. 3 value ini ada di baris pertama, 1, 4, 6. Terus value selanjutnya, 3 value selanjutnya itu ada di baris kedua. Oke, udah mulai dapet ya. Nah, sekarang cara see out-nya gimana, Mas Bagas? Sama kayak tadi sih sebenarnya, see out. Mohon maaf teman-teman, ada iklan bentar ya. See out nomor, jangan lupa kita mau see out berapa nih? See out baris ke 0, kolom ke 0 deh. 0 and line harusnya 1 ya. Kenapa tuh see out apa nih yang salah? Sebentar tadi apa keterangannya tuh? Oh iya, saya baru nyadar saya. Ternyata ya guys ya, dari tadi nggak pakai method main. Ya Allah, saking asiknya. Satu, benar ya teman-teman? 1 ya. Cara ngecilin gimana sih? Oh nih, 1 ya, baris 0 ke 0, baris ke 0, kolom ke 1 ke 0 itu 1. Kalau misalkan kita tes lagi baris ke 0, baris ke ini deh, 1, kolom kedua. Oke, harusnya 5 dong. Oke, 5 benar ya. Jadi apakah kita harus men-see out kayak gini satu-satu? Apakah kita harus kayak gini satu-satu teman-teman untuk mencetaknya? Apakah harus seperti ini? Terus kita ganti ininya 0, 1, terus ininya kita ganti 0, 2. Apakah harus seperti ini? Tentunya tidak, karena pegel ya teman-teman, sama kayak tadi ya. Tidak efektif cara ini. Nah, caranya gimana Bagas? Kita memanfaatkan looping. Oke, kita sekarang sudah memanfaatkan looping. Jadi kita nggak perlu see out satu-satu seperti ini teman-teman, karena pegel ya tentunya ya, dan nggak efektif juga. Dan kita memanfaatkan looping. Looping apa? Sama kayak tadi ya guys ya, kita declare dulu si ini dimulainya dari apa? Tentunya dari 0. A-nya dimulai dari 0, dan selanjutnya A itu misalkan
kurang dari berapa? Kurang dari 2 ya, karena kita mau mencetak baris ini, batas barisnya itu 2. Kita mau tidak sama dengan, biar kan indeks itu mulai dari 0 ya teman-teman. Jadi kita di sini nulisnya 2, jadi 0, 1 itu udah 2 baris. 0 dan 1 itu udah 2 baris. Jadi kita nggak mau mencetak 3 baris, makanya kita nggak pakai sama dengan di sini. Oke, selanjutnya kita incrementkan ya. Nah, di sini yang serunya teman-teman, kita menggunakan for di dalam for. Kece gak tuh? Kece gak tuh? Pusing sendiri kan tuh dengan saya juga yang praktek langsung pusing nih. Oke. Nah, di sini bedanya, kalau di sini 2, ini 3. Kenapa? Karena kolomnya 3 ya, 3 kolom. Jadi kita nggak mau mencetak 4 kolom gitu, karena indexing mulai dari 0, jadi 0, 1, 2 itu udah 3 kolom sebenarnya teman-teman. Oke, kita incrementkan, jangan lupa. Nah, di sini kita see out-nya baru, jadi for dalam for, looping dalam looping. Pusing nggak tuh? Apa yang kita cetak? Nah, tentunya A dan B. Tentunya A dan B ya teman-teman. Jangan lupa kita akalin pakai spasi ya, sama kayak yang tadi. Nah, ini biar ada biar masuk ke garis baru, see out yang lain, langsung 146, 235. Oke, paham ya teman-teman cara mencetak 2 mencetak array 2 dimensi atau matriks 2x3 bisa dibilang. Oke, jadi kita menggunakan looping dalam looping. Nah, ini kenapa saya berikan si outline sini, biar kita nanti enternya ke bawah ya teman-teman. Biar ini enter ke bawah. Oke, terus bisa nggak kalau saya nulisnya kayak gini? Coba misalkan baris, bisa nggak saya nulisnya kayak gini? 2. Jadi kita declare gitu teman, kolom 3. Terus ini kita ganti baris dan kolom, baris kolom. Oke, coba kita run 140.000. Oke, ini sebenarnya seharusnya ya, ini mungkin karena perbedaan software ya, perbedaan software ini error teman-teman. Kalau misalkan dicoba mungkin di DevC++ atau Visual Studio ya, ini error. Kenapa? Karena kita harus punya variabel yang konstan, makanya kita menuliskan, mungkin karena ini pakai GDB, jadi ini tuh nggak error, tetap jalan. Harusnya error teman-teman kalau misalnya dipakai di software offline, misalkan kayak C++, DevC++ itu error teman-teman. Karena array ini kita, kalau misalnya kita mau array, kita tuh perlu variabel yang konstan. Maksudnya variabel konstan tuh gimana bang? Jadi variabel yang isinya tuh nggak bisa kita ubah-ubah teman-teman. Kenapa harus konstan ya? Karena kalau misalnya kita ubah nilai si baris tapi isinya adalah 2, isinya 2 ya, 2 ini ya maksudnya. Nah, itu otomatis ambigu teman-teman, jadi rancu. Jadi misalkan kita ngedeklar baris nih 2, bukan 2 ya. Misalkan ngedeklar baris 2 tapi isinya di sini ada 3. Nah, itu kan ambigu teman-teman. Nah, itu nggak sinkron. Makanya ini tadi error kalau di software lain. Kalau ini tadi kan 000 loh, diketahui tuh. Nah, makanya ini rancu, jadi nggak sinkron. Nah, kita perlu solusi gimana? Kita tulis yang namanya, kita mengkonstankan. Kalau kita mau penulisan seperti ini, kita harus konstan. Kita harus perlu variabel konstan. Dengan cara apa? Dengan curhat konstan. Oke, kita mengkonstankan suatu variabel. Kalau gini harusnya bisa ya. Nah, beda ya teman-teman, dengan menggunakan konstan dan tidak menggunakan konstan. Jadi kita perlu variabel konstan agar tidak rancu. Jadi misalkan kita ngedeklar baris 2 tapi di sini nulisnya 3, ini kan nggak sinkron. Nah, makanya tadi 000 gitu. Jadi bisa dibilang error lah teman-teman. Jadi kita perlu variabel konstan yang tentunya nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Dengan cara apa? Menuliskan variabel konstan dengan cara menuliskan keterangan konstan di sini. Oke, paham ya teman-teman. Sekarang
Array 2 dimensi udah, kita lanjut ke array 3 dimensi. Oke, kita ini stop dulu. Array 3 dimensi gimana bang? Array 3 dimensi ini saya nah, array 3 dimensi itu ini saya taruh dulu deh biar nggak ganggu. Array 3 dimensi dulu saya jelasin konsepnya. Misalkan array 3 dimensi tadi, array 2 dimensi ini kan dua kapasitas array ya. Kalau 3 dimensi otomatis ya 3, simpelnya gitu teman-teman. Nah, kalau tadi ada 2 dimensi kan ini baris terus ini kolom gitu. Nah, kalau 3 dimensi ini blok, ini baris, ini kolom. Maksudnya blok gimana? Nah, blok itu jumlah blok dari suatu baris dan kolom. Paham nggak teman-teman? Nah, langsung aja kita learning by doing ya. Langsung aja kita praktekkan. Misalkan bloknya 3, terus barisnya misalkan 4 deh, biar beda gitu ya. Nah, terus ini kita ubah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita punya koordinat kayak gini bisa nggak teman-teman? 1, 2. Terus jadi value array-nya tuh ada 2 buah gitu di tiap ini. Terus 1, 2, 3, 4 gitu. Bisa ya tentunya. Tentunya bisa. Ini 5, 6, 7, 8. Kok 7, 7? Flash selalu 7, 7. Oke, udah ya kayak gini. Habis itu kita bikin blok baru. Ini mana? Oke, tap. Kita bikin blok baru. Nah, ini yang saya maksud blok tuh kayak gini teman-teman. Jadi 3 blok ya. Yang saya maksud blok tuh kayak gini. Misalkan 9,8 deh, 9,8 terus turun gitu. Terus 7,6. Ini nggak rapih nih, ya Allah. Terus 5,4. Ini blok kedua. Nah, terus sekarang blok ketiganya gimana? Ini koma ya, jangan lupa. Ini di atas juga pakai koma. Ini blok ketiga ya teman-teman. Langsung saja, kenapa tadi tidak kopas? Langsung Ctrl C. Sini Ctrl V, kita ubah value-nya, nilainya aja. 03, ini 0. Ini apa? 57 deh. Ganjil ya. Terus apa nih? 9 berapa? 92 deh. Terus apa lagi? 4 dan 6. Nah udah teman-teman. Jangan lupa kita kurung buka biar menyatukan semua nilai. Nah, ini yang saya maksud 3 blok. Blok 1, blok 2, blok 3. Blok 1, blok 2, blok 3. Oke, paham ya? Nah, sekarang bedanya apa 2 dimensi? 2 dimensi, perulangan itu ada 2. Nah, sekarang perulangannya 3. Jadi, perulangan. Waduh, seribet gak tuh? Perulangan dalam perulangan, diperulangankan lagi. Waduh, pusing mas saya, mas. Pusing kan? Saya juga pusing. Solusinya apa? Solusinya kita ngopi ya guys ya. Oke, kita bikin variabel baru tentunya. Ini C++. Dan ini ya kita ubah ya pastinya ya. Karena kapasitas indeksnya juga tadi berubah. Ini 4, ini satu lagi yang C-nya ini 2. C-nya 2. Oke, kok situ. Oke. Apa nih? Nomor AB. Oh, ini C.
C. Oh, C-nya gede. Kok situ mas? Kok situ mas? Oke. Udah kayak gini, jangan lupa kita see out and line biar dia enter ke bawah ya. Nah, udah teman-teman. Bedanya di situ doang. Ini udah, terus mana lagi? Ini mana? Kita delete deh. Ini kan ini, terus ini. See out and line. Nah. Oke. Jangan lupa kita see out and line juga. Ini kita see out and line biar dia enter ke bawah. Oke, jangan lupa kita ini kan. Oke. Langsung ya teman-teman, kita run. Loh, nih ada yang salah nih berarti nih. Sebentar, ini kenapa ada yang salah ya? Saya cek dulu. Ini, oh ininya kita nggak perlu ya teman-teman, nggak perlu. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke in main. Oke. 46. Oh, ya Allah. Astaga, ya ampun, yang namanya manusia ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mencetak array 3 dimensi. Oke teman-teman, ya Allah panik saya kenapa bisa berubah hasilnya. Jadi ini ya teman-teman, array 3 dimensi, saya jelasin lagi. Yang saya maksud blok, 3 blok itu ini. Blok 1 nih ya. Ini blok 1. Terus ini blok 2. Dan ini blok 3. Sesuai ya teman-teman, blok 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Oke teman, kita sudah menamatkan yang namanya string, fungsi, terus tadi operasi string, terus juga kita sudah menamatkan array 1, 2, 3 dimensi 1, 3. Nah, kita sudah menamatkan 3 bab ini. Sekarang kita waktunya penutup ya teman-teman. Udah berapa jam ini videonya? Oke. Jadi gitu aja teman-teman tentang fungsi ya. Fungsi, terus kita tadi belajar juga operasi string, kita juga belajar array dimensi 1, 2, dan 3. Jadi ya kesimpulannya, ya intinya teliti ya teman-teman, harus teliti ya, karena di dalam pemrograman ini kalau nggak kita kurang titik koma, kita kurang simbol 1 aja, itu udah pasti berbeda gitu hasilnya. Oke, jadi segitu aja ya untuk fungsi operasi string, terus juga operasi string, terus juga tadi ada array dimensi 1 dan dimensi 2 dan dimensi 3 atau array multidimensi ya, array yang dimensinya lebih dari 1. Nah jadi ya cukup sekian ya tentang video penjelasannya. Oke, sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Dadah.